sama aku, walaupun aku pergi dari tubuh anak ini, aku tidak akan kemana-mana. Aku akan tetap berada di desa ini, katanya Yusukma. Dan setelah mengatakan itu baru Yanti ini pingsan. Mbah Hasep ngebaringin si Yanti ini di tanah. Dan setelah itu Mbah Hasep dipungutnya lah itu setiap paku-paku yang tadi keluar dari tubuhnya si Yanti kan. Terus kalau di total Wak, ada 8 paku warnanya emas. Ya, setelah semua paku-paku itu dikumpulkan, Mbah Hasep pun menoleh ke arah Nunung dan juga para warga yang lagi menunggu standby di tepi lapangan itu. Dengan gerakan tangannya, Mbah Hasep meminta semua warga untuk mendekat. Lalu setelah semuanya berkumpul di tengah lapangan sambil menatap Yanti yang masih pingsan, wah ya mereka nanyalah, "Mbah, ini kenapa kok tiba-tiba si Yanti bisa pingsan kayak gini?" Mbah Hasep sambil nunjukin paku-paku yang tadi keluar dari jarinya si Yanti itu, dia bilang kayak gini. "Selama ini Yanti sudah pakai susuk 8 paku untuk kecantikan. Akulah orang yang sudah memasuki susuk ini ke dalam badannya Yanti atas permintaan Yanti. Masing-masing dari paku ini ada penunggunya. 1 hantu kepala, 5 penari, 1 macan putih, dan 1-nya lagi nih lah yang paling kuat, Nyai Sukma." Nah, apa yang disampaikan sama Mbah Hasep itu seolah-olah menjadi validasi dari rumor yang selama ini beredar di kalangan masyarakat. Iya kan? Ada hantu kepala, ada susuk 8, ada Nyai Sukma. Nah, ternyata rumor itu betul ya Mbah ya. Kami memang udah sering dengar desas-desus itu Pak, kalau misalnya Yanti ini pakai susuk. Iya memang betul, dia pakai susuk itu untuk kecantikan dan kejayaannya. Saya kok yang makein. Tapi sayangnya 8 susuk ini malah jadi bencana buat dia. Dah, sekarang kondisi Yanti ini masih nggak stabil. Jadi tolong setelah ini bapak-bapak, ibu-ibu berkenan ya bergantian ngejagain dia di rumah gitu, kata Mbah Hasep kan. Dah lah akhirnya singkat cerita Yanti pun dibopong lah balik ke rumahnya lagi Wak. Dan sejak saat itu sebagaimana yang memang sudah dipesankan sama Mbah Hasep Wak, para warga pun secara bergantian menjaga Yanti di rumahnya. Lalu saat tiba gilirannya Nunung yang jagain Yanti Wak, sesuatu yang mengerikan kembali terjadi lagi. Ini belum selesai ceritanya ya. Nah waktu itu waktu Nunung lagi jaga nih ya, Yanti ini cerita lagi tidur Wak. Terus tiba-tiba dia kebangun teriak-teriak, "Ampun, jangan siksa saya Nyai. Saya yang gegabah, saya yang salah, ampun Nyai," kata Yanti kayak gitu. Nah, selang beberapa saat setelah Yanti memohon ampun sambil teriak-teriak itu Wak, langsung jatuh tubuhnya si Yanti, terkulai lemas dia di kasurnya. Pada saat Nunung memeriksa kondisinya, disitulah Nunung kaget bukan main karena Yanti sudah berhenti bernafas. Meninggal Yanti. Itu kata-kata terakhir deh Nunung yang ada di situ. Meninggal kayak gitu Yantinya Wak. Dan seterusnya setelah didiskusikan bersama dengan para warga Wak, akhirnya entah apa pertimbangannya Wak ya, yang jelas waktu itu diputuskan bahwa jasadnya Yanti ini akan dimakamkan di lokasi yang terpisah dari pemakaman umum desanya mereka. Jadi sejak kematiannya si Yanti, kisah tentang susuk 8 paku tuh jadi betul-betul melekat gitu loh Wak dari di dalam benaknya warga itu loh. Dan katanya sosok Nyai Sukma yang sempat merasuki Yanti ini juga diduga masih berada di sana. Bahkan sepanjang Nunung tinggal di sana, sepanjang nenek Nunung tuh tinggal di situ, sosok Nyai Sukma ini dianggap sebagai salah satu urban legend yang sangat mengerikan di sana lah. Sampai sekarang katanya. Oke Wak, jadi itu tadi pengalaman horor yang dialami Nunung saat tinggal di desa ini. Lagi-lagi dari cerita ini kita diingatkan kembali bahwa minta tolong sama jin itu nggak akan pernah gratis. Yanti yang nekat masang susuk demi bisa mendapatkan kecantikan dan kejayaan katanya kan, malah akhirnya berakhir ya setragis ini. Memang kadang keindahan dunia itu selalu bikin mata kita ini silau. Ada aja memang orang yang kepikiran untuk ambil jalan pintas demi mendapatkan kecantikan, kejayaan, dan juga kekayaan gitu kan. Tapi ingatlah, Allah tetap menciptakan kita dengan sebaik-baiknya bentuk. Allah yang menyediakan rezeki untuk kita semua. Jadi jangan takut kekurangan dan jangan sampai kepikiran untuk berbelok